Risalah Tauhid tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ini karena dia terinspirasi nulis kitab ini saat dia ngajar di Beirut. Katanya Abdu, umat Islam itu menjelaskan tauhidnya terlalu jelimet dan menghindari paparan-paparan rasional. Padahal Islam itu sangat rasional, sangat masuk akal. Kalau dijelaskan mudah, cuma kita yang bikin rumit. Dan sama kayak para filsuf muslim, bagi Abdu, akal dan wahyu itu tidak bertentangan. Selama ini kita memahami agama terlalu jelimet, maka perlu direformasi, direset. Kalau HP direset kayak cetakannya pabrikan, kembalikan ke yang original. Terus kita struktur ulang. Karena dalam cermatan Abdu, sebelumnya Islam sudah terlalu rumit, terlalu ruwet, sehingga Islamnya sendiri tidak kelihatan. Itu yang mungkin kayak sabdanya Nabi, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu ditutupi oleh umat Islam sendiri. Harusnya Islam itu rahmatan lil alamin, tapi rasanya kok Islam itu sumber masalah, jadi sering merusak, jadi sering. Itu karena ketutupan oleh umat Islam. Jadi kita sendiri yang nutup-nutupi Islam, sehingga bagusnya Islam, indahnya Islam tidak kelihatan. Maka harus direset. Sudah tidak usah dicermat kesuwen, direset aja, seret, mulai dari nol. Kayak di pom bensin ini, mulai dari nol ya, kita bangun pelan-pelan Islam yang baik. Nah, itu lebih enak. Itu gunanya dia terus nulis Risalah Tauhid. Oke. Nah, ini yang unik dari Abdu. Karena dia seorang rasionalis, maka bagi Abdu, orang beriman itu akal dulu. Rukun iman itu kan dari 6 itu kan yang pertama kan beriman pada Allah. Kalau sudah beriman pada Allah, baru dalam tanda petik pembantunya Allah namanya malaikat kita imani. Baru utusannya Rasul kita imani. Baru wahyunya kitab suci kita imani, dan seterusnya. Berarti sebelum beriman pada Allah, ya akal. Berarti untuk menemukan Allah pakai akal. Kok tidak pakai Quran, Pak? Loh, Allahnya belum diimani kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk Quran. Yang diimani pertama kan Allahnya. Berarti sumber iman pada Allah itu harus pakai akal. Kalau sudah akal menemukan Allah, baru terus percaya pada utusannya, percaya pada wahyunya, percaya pada ketetapannya. Kalau Allahnya sendiri belum diimani, ya tidak mungkin percaya pada yang di bawahnya. Maka kalau percaya pada Allah itu dasarnya kok Al-Quran atau wahyu, kebalik. Kalau bahasa logika namanya tasalsul, atau pakai bahasa Inggris tautologi. Tautologi itu nanti bulat. Kenapa kamu percaya pada Allah? Karena Quran menyebut itu. Nah, Quran itu apa? Quran itu wahyu dari Allah. Itu kan bulat. Harusnya katanya Abdu, percaya pada Allah itu temukan Allah dengan akal budimu. Pasti ketemu. Karena satu-satunya yang bisa ditemukan akal tanpa perdebatan antara Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah adalah bahwa Allah itu ada. Keberadaannya Allah itu, tiga aliran yang sering konflik itu sepakat bahwa akal bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada. Baru setelah itu percaya hal yang di bawahnya. Kalau enggak, jatuhnya tautologis, jatuhnya tasalsul. Tasalsul tautologi itu kalau dalam filsafat kan mikir bulat, tidak jelas awal dan akhirnya. Ya contohnya mikir bulat itu sering saya contohkan ya, semua yang di ruangan ini pembohong. Terus saya ngomong begitu, terus loh Bapak kan juga di ruangan ini. Oh iya ya, berarti saya juga pembohong. Kalau saya pembohong berarti yang saya ucapkan bohong kan?
Kalau saya ngomong semua yang di ruangan ini pembohong, berarti saya bohong, berarti semua yang di ruangan ini jujur. Cuma kalau saya artinya semua yang di ruangan ini jujur, loh saya kan juga masuk jujur berarti kan? Berarti kalau saya jujur, yang tak ucapkan tadi benar. Semua yang di ruangan ini pembohong, yang benar yang di terusan. Itu bulat namanya tautologi. Kapan-kapan ya belajar logika lagi. Dulu di awal-awal ngaji sesi-sesi pertama, kedua, ketiga kita ada materi pengantar logika. Jadi katanya Abduh, dalam hal iman kepada Allah, Islam bergantung hanya pada pembuktian rasional, bukan pada kejadian supernatural atau suara dari langit. Kaum muslim umumnya sepakat bahwa urutan iman pada Allah mendahului iman kepada Rasul. Karena itu tidak tepat kalau dikatakan dasar iman pada Allah mengacu pada risalah utusannya. Justru sebaliknya, seseorang mesti beriman dulu pada Allah sebelum beriman pada kenabian utusan. Biar tidak kebolak-balik. Gunakan akalmu, temukan Allah. Kalau sudah ketemu Allah, baru Allah itu ngutus nabi, Allah itu menurunkan wahyu, Allah dibantu para malaikat, Allah menetapkan takdir dan seterusnya. Baru masuk akal. Tapi kalau percaya pada Allah karena Allah menurunkan wahyu, itu agak bingung. Dasarnya sesuatu yang belakangan itu tidak masuk akal. Tasalsul. Jadi beriman itu akal dulu. Ini agak kontroversial zaman itu. Zaman ini pun mungkin begitu bagi kelompok tertentu yang tidak terlalu suka dengan akal. Itu bisa kalian cek di Al-Islam wan Nasroniyah dari